Dari sisi sana. Pakai dulu saja kok. Oh, sengke. Nggak tikonya. Oh, soring. Tempat agaknya sah. Kita agak. Itu. Nggak kuda. Itu mah ya nak. Tập đấy. Oh, lah. Kok bisa lo tinggi nak? Iya. Iya. Nggak bisa dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah musala, assalam. Mudah-mudahan selalu dalam assalam. Apa artinya assalam? Selamat masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita syukuri adalah Allah alimul ghaibi wasyahadah. Alim artinya yang mengetahui, ghaibi yang gaib dan yang nyata. Jadi Allah, Tuhan yang kita taati itu adalah zat yang maha mengetahui, yang gaib. Yang gaib itu artinya yang tidak nampak. Maka ada disebut dengan alam gaib. Nampak. Nah, Allah mengetahui yang gaib itu. Kemudian wasyahadah dan yang nyata. Kalau kita jangankan yang gaib, yang nyata saja belum bisa kita ketahui secara keseluruhan. Bapak Ibu tidak bisa mengetahui apa isi hati saya. Saya juga tidak mengetahui isi hati Bapak dan Ibu. Padahal hati itu nyata kan itu. Tapi Allah tidak. Allah yang kita syukuri dan kita imani itu adalah Al-Malikul Quddus. Ya, pemilik yang menguasai, ya. Kemudian suci. Ada orang berkuasa tapi belum tentu suci. Para raja-raja, para presiden, ya, dia berkuasa tapi belum tentu dia suci. Tapi kalau Allah tidak, Al-Malikul Quddus. Kemudian apa lagi? Assalam. Ya, apa artinya salam? Sumber ya keselamatan. Sumber kesejahteraan. Begitu berikut seterus dan seterusnya. Baca sajalah di dalam surat Az-Zumar, ya. 3 ayat terakhir, Al-Hasyr, ya, Al-Hasyr, ya, 3 terakhir. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah curahkan untuk kekasihnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, sudah ya 2 kali pertemuan ya saya tidak mengisi wirid ya karena ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Berkat doa Bapak dan Ibu, alhamdulillah ya kami padang panjang sehat-sehat semuanya. Tapi ada berdua yang masih tinggal ya karena istrinya dirawat ya, kemudian didampingi oleh suaminya. Dan alhamdulillah mungkin berkat doa Bapak Ibu juga satu nikmat yang paling besar bagi saya mungkin diamanahi khatib di Arafah. Alhamdulillah ya di tenda besar kloter 6 ya Agam dan Padang Panjang. Jadi itu sebuah nikmat ya bagi saya pribadi, itu bisa khutbah di Arafah. Bapak dan Ibu, malam ini kita akan coba bicarakan sekilas-kilas saja. Saya punya buku ini, kumpulan ya 7 surat yang istimewa. Ini bukunya. Jadi ada 7 surat dalam Al-Quran yang spesial, istimewa. Al-Quran itu istimewa semuanya. Yang disebut dalam bahasa agamanya mukjizat. Apa itu mukjizat? Punya keagungan, punya keistimewaan yang tidak bisa ditiru. Itu yang disebut dengan mukjizat Al-Quran. Ya, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Keistimewaan Al-Quran itu beda dengan sholat, beda dengan puasa, beda dengan zakat, beda dengan haji. Kalau sholat kita laksanakan ada waktunya. Aqimis sholah, inna sholata alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu bawa waktu, makan bakatiko. Nah, puasa ya ada waktunya sekali setahun. Zakat ketika ada nisabnya. Haji ya apalagi ya bagi yang mampu. Nah, tapi kalau baca Al-Quran itu kapan saja, Ibu ya. Bapak Ibu mau baca Al-Quran dapat pahala ya sekali 5 menit, boleh. Ya, sudah makan, baca Al-Quran. Minum, baca Al-Quran. Ya. Bisa sekali 5 menit, bisa sekali sejam, bisa sekali sehari. Ya, jadi kapan saja kita bisa baca Al-Quran. Jadi mendulang pahala dari Al-Quran inilah kelebihan Al-Quran tadi. Nah, kemudian dari surat-surat Al-Quran itu semuanya istimewa. Ya, semuanya istimewa. Al-Fatihah punya keistimewaan. Ya, Ali Imran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai nanti An-Nas, semuanya punya keistimewaan. Dan setiap surat-surat Al-Quran itu punya tema-tema. Tema itu artinya itu punya gambaran besar, pesan besar dari Al-Quran itu. Kini Bapak Ibu ambo anjurkan, ya ambo nak menggali itu doh. Nah, ada buku yang baru dicetak sekarang, namanya Al-Quran Mapping. Nah, ada Bapak Ibu yang punya tuh? Pada tuh punya Pak? Nah, Al-Quran Mapping. Ya, atau mapping itu dipetakan isi Al-Quran itu. Jadi semakin lama orang membuat ya sebuah buku-buku yang membuat kita bisa lebih mudah memahami Al-Quran itu. Balilah itu Bapak dan Ibu itu. Ya, betul ambo baru pasan lo baru. Ya 215 ya melalui TikTok. Bagus. 215.000 itu kabar apa? Nah,
Kalian dibawa keluarga gabatigo, itu sekali makan. Ya. Besok sudah ke toilet. Tapi kalau buku itu kita beli dunia akhirat. Ya, dunia akhirat. Jadi pasanglah niat Bapak dan Ibu beli buku itu. Saya rekomendasikan itu ya. Apa nama buku tadi Ibu Yus? Al-Quran Mapping. Al-Quran Mapping bahasa Inggris. Ya, Al-Quran Mapping. Jadi Al-Quran itu Bapak dan Ibu itu punya tema-tema. Punya tema. Nah, malam ini kita coba bahas ada 7 surat yang istimewa. Ya. Kita bicarakan tentang keistimewaannya, kemudian kenapa dia istimewa. Nah, tentu temanya tadi, kandungannya itu Pak isinya. Ya. Apa isinya? Umpamanya masuk sini salah satu dulu ya. Surat Ar-Rahman. Rahman kali hafal enggak? Pertama siapa alhamdulillah tuh Ar-Rahman. Lah tuh. Ya. Tambah dulu ya. Allamal Quran. Bapak Ibu, surat Ar-Rahman itu luar biasa. Di mana letak luar biasa Bapak Ibu? Ar-Rahman berbicara tentang nasihat Allah, jangan sampai kita itu mendustakan nikmat Tuhan. Ini tidak diulang-ulang oleh Allah. Bunyinya apa? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Bisa Pak Riko menerjemahkan itu. Artinya fabi ayyi ala. Salah terjemahannya itu. Ya baca betul itu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Artinya Pak? Dustakan. Sementara dalam ayat lain ada namanya tashkurun. Tapi kenapa Allah tidak menggunakan kata begini? Fabi ayyi ala rabbikuma la tashkurun. Bersyukur. Ya, tapi Allah menggunakan kata-kata fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mana sadis? Mana yang berat tidak bersyukur daripada mendustakan? Nah, Bu. Nah, kalau tidak bersyukur itu memang perbuatan tercela. Tapi kenapa Allah mengatakan nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan? Orang kalau tidak bersyukur, dia sadar bahwa dapat nikmat. Tahu dia bahwa kita dapat nikmat banyak dari Allah. Tapi dia tidak bersyukur. Apa tidak bersyukurnya? Tidak berterima kasih sama Allah. Apalagi tidak menggunakan nikmat itu kepada yang benar. Tidak bersyukur. Kalau tukadziban, mendustakan. Apa mendustakan itu? Tidak mengakui nikmat itu. Itu artinya mendustakan. Jadi lebih parah orang yang mendustakan nikmat. Ya. Tidak memandang itu dari Allah. Tidak ada dalam pikirannya, dalam hatinya bahwa itu nikmat Allah. Kita bisa duduk, kita bisa sholat, kita bisa bekerja. Itu kan nikmat Allah. Tapi dia tidak ada pikiran bahwa ini adalah tangan Allah yang bermain. Didustakannya. Ya. Tidak diakui itu nikmat Allah. Berapa kali Bapak Ibu itu diulang? 31 kali kan? Itu perlu kita kaji. Kenapa kok sampai 31 kali? Ya. Kenapa 31 kali? Apa Allah itu sekali saja sudah cukup kan? Sudah cukup sekali saja Allah mengatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban.
Nikmat Tuhan kamu mana lagi yang kamu dustakan? Bisa kan sekali saja Allah mengatakan seperti itu, udah cukup. Tapi kenapa kok berulang-ulang? Sampai 31 kali berulang-ulang. Nah, apa itu? Mengapa begitu kan itu? Nah, itu yang perlu kita renungkan. Nah, itu yang perlu kita kaji. Nah, mengkaji tentu di pengajian itu. Nah, ternyata di antara kata ulama adalah 31 kali Allah itu berarti mengingat pada kita. 31 kali Allah mengingatkan nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan. Coba Bapak Ibu baca nanti di rumah di terjemahannya deh. Dari fabi ayyi ala rabbikuma pertama dengan yang kedua beda nikmat yang disebutkan oleh Allah. Ya. Nah, supaya lebih paham Pak Merdeka Bangsa. Awak punya anak, cucu, nyo baru pandai berkereta, baru pandai bawa motor. Biasanya pesan aku. Nah, hati-hati yo nak. Besok nyoba auto lagi, bawa kendaraan balik, hati-hati yo nak, jangan kencang. Sampai berapa kali wak biasanya mengingatkan Pak Haji? Sesering mungkin ya, sebanyak-banyaknya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya anak kita ingat dia pesan kita kan. Karena dia supaya jangan kancang-kancang, jangan kagilan-gilanan membawa onda kan itu enggak. Allah juga begitu Pak Bang. Nah, itu diantaranya itu ya, diantaranya. Jadi Al-Quran itu memang sangat luar biasa. Al-Quran itu umpamanya berbicara tentang mencari rezeki. Al-Quran berbicara tentang minta ampun. Allah bicara tentang sholat. Bahasanya Pak Bu beda-beda. Ya, kita buka aja sedikit ya. Kalau perintah Allah untuk kita segera sholat, ayatnya apa Bapak Bu? Sholat Jumat lah dulu enggak? Nah, sholat Jumat. Itu untuk sholat semuanya tuh. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au. Itu perintah sholat. Untuk sholat apa? Fas'au. Apa itu fas'au itu? Segera. Nah, sesegeranya. Kalau mencari rezeki, apa ayatnya? Ya. Mencari rezeki apa ayatnya? Famsu, berjalan. Tidak disuruh ada Allah mencari rezeki itu berlari, berjalan. Tidak disuruh ada Allah bersegera. Ya, famsu fi manakibiha. Nah, berjalan. Artinya apa? Rezeki itu ya jadi kajabana. Nah, itu kajabana. Ini kajabana. Tapi berusaha penting. Itu makanya Pak Bunda bagi Bapak Ibu yang haji dan umrah kan ada tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Itu murni ibadah, mana tidak ibadah. Konsentrasi kepada Allah. Kenapa sudah itu ada sa'i? Sa'inya artinya apa? Kan berusaha enggak? Berusaha. Artinya apa? Orang yang sudah haji, orang sudah umrah, ya tetap dia harus berusaha. Balik haji, balik umrah. Itu artinya Pak. Nah, jadi kalau kita kaji Al-Quran itu Bapak Ibu memang luar biasa. Nah sekarang ada 7 surat yang istimewa. Pertama surat Al-Kahfi dulu nak. Nah, Al-Kahfi. Yang kedua surat Sajadah. Ya, yang ketiga surat Yasin. Yang keempat Ar-Rahman. Yang kelima Al-Waqi'ah. Yang keenam Al-Muluk. Dan yang ketujuh surat Luqman. Itu surat-surat yang istimewa. Nah, di mana letak keistimewaannya? Ya, bagaimana cara mengetahui keistimewaannya? Nah, tentu dibedah, ditadaburi surat-surat itu. Nah, bila katua itu tersedia, Allah ado ndak pernah mentadaburi surat Al-Kahfi itu. Hanya orang dulu itu Pak Bu membaca Al-Quran itu targetnya bukan semata-mata khatam, tapi di samping khatam, nah itu bagaimana kita memahami apa pesan
dari ayat per ayat dalam surat-surat Al-Quran itu. Nah, itu mulai ya dari surat Al-Kahfi. Al-Kahfi apa artinya Bapak Ibu? Kahfi, gua kan, gua. Jadi penamaan Al-Quran itu kadang-kadang ada dari peristiwanya, yaitu Kahfi, gua. Al-Baqarah dinamakan dengan peristiwanya, ya, sapi betina. Ada nama surat, nama orang, nama nabi, ya, itu banyak. Ada bukan nama nabi, tapi nama ya musuh nabi. Surah apa itu? Surah Al-Lahab. Nah, kenapa dalam surah Al-Lahab itu pasti Allah mengatakan bahwa Abu Lahab itu masuk neraka, ya kan? Nah, itu jadi hendaknya sampai ke situ kita Bapak Ibu. Nah, tentu makanya ada orang mengaji Al-Quran itu dengan tafsir. Nah, tafsir itu ada dua pula bentuknya. Kalau mempelajari tafsir dari surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas berurut, namanya tafsirnya tahlili namanya. Saya waktu di S2 ya itu tafsir tahlili. Nah, berurut itu lama tuh. Nah, itu butuh waktu kan. Nah, ada pula namanya tafsir yang kedua, tafsir maudhu'i. Nah, maudhu'i itu artinya tematik, pertema. Umpamanya ndak tafsir tentang perspektif rezeki menurut Al-Quran. Nah, bagaimana Al-Quran memandang rezeki itu? Kebetulan tesis saya di IAIN dulu memang masalah rezeki. Nah, untuk yang lebih cepat memang bagusnya tafsir itu tematik, ya, cari tema. Ini terjadi masalah-masalah apa, bagus temanya. Itu namanya tafsir tematik. Nah, itu menafsirkan nanti dengan ayat, menafsirkan dengan hadis. Nah, hadisnya yang paling rancak Bukhari dan Muslim. Nah, itu Pak Muslim itu. Ya kan? Perawi hadis itu Pak Muslim itu. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Bukhari dah. Wah, masyaallah. Ya, Abu Daud ada. Nah. Nasai. Jadi Bapak Ibu kalau ada cucu kalau iya ada, agen nama perawi hadis bagus. Muslim lah, Bukhari lah. Ya, Tirmizi ada Tirmizi. Baik itu Pak Ji. Seorang yang Muslim itu. Bapak Ibu, sekarang kita lihat lu tema besarnya surah Al-Kahfi itu apa Ibu? Apa tema besarnya surah Al-Kahfi itu? Ya, justru di tengah-tengah ayatnya tadi, tengah suratnya. Apa tema besar daripada surah Al-Kahfi? Adalah tentang ujian kehidupan dan ujian keimanan. Itu Al-Kahfi itu. Makanya supaya lebih mantap, terjemahkan, tafsirkan surah Al-Kahfi itu. Kalau di Nurambi sampai Pak Nas itu sampai surah apa? Tafsir Pak? Sambung Tarwi. Ya sampai di mana Pak? Az-Zumar itu 80 tahun ya Pak ya? Iya, 20 tahun itu. Jadi memang harus kita bedah, kita tadabburi. Nah, surah Al-Kahfi itu temanya adalah tentang bagaimana ujian kehidupan dan ujian keimanan. Ya, di mana itu terdapat di tengah-tengah tentang ya Ashabul Kahfi namanya. Ada 7 pemuda yang mereka ini ya terancam imannya. Karena dikuasai ketika itu rajanya ya yang agamanya beda dengan Islam. Agama orang dulu itu sebenarnya yang dibawa nabi-nabi itu Pak Ji, dari Adam sampai kepada Nabi Muhammad itu Islam satunya itu. Nama saja yang mungkin istilah Islam itu baru pada masa Nabi Ibrahim Islam. Nah,
Jadi Ashabul Kahfi itu 7 pemuda. Ini pemuda. Mengapa pemuda di sana yang disampaikan itu? 7 pemuda yang terancam imannya, terancam akidahnya, ideologinya. Lalu apa? Mereka menyelamatkan imannya. Lari ke sebuah tempat. Kemudian mereka mendapatkan tempat yang nyaman, itu disebut dengan gua. Gua. Nah, berapa lamanya mereka di sana? 309. 309 tahun. 309 tahun mereka tertidur, ya kan? Bapak Ibu lah bara jam atau bara hari paling lama lalu, Pak Niko. 5 jam tahu ya itu. Yang sehari enggak. Ini enggak 309 tahun tertidur. Enggak mati itu. Tidur. Berarti apa? Itulah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Bisa orang enggak mati selama 309 tahun, tapi mereka dalam tertidur. Nah, ketika mereka bangun, dilihat keluar sudah berubah semuanya. Peradaban sudah maju. Jadi mereka menyelamatkan akidah. Jadi pesannya apa? Pesannya adalah kalau iman terancam, kita harus menyelamatkan. Sekarang kan ancaman iman itu kan banyak, Bapak Ibu. Ancaman ibadah, ancaman akhlak banyak. Itulah perlunya kita membentengi diri kita, menyelamatkan. Apalagi anak-anak cucu-cucu kita yang mungkin akan mudah terpengaruh. Nah, sehingga Ashabul Kahfi itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian oleh pemerintah setempat saat itu kemudian dibangunlah sebuah masjid. Walaupun di mana itu daerahnya Ashabul Kahfi itu. Mungkin Ustaz Joni pernah karena di mana itu Ashabul Kahfi itu di daerah mana ya? Itu Irak. Nah, Irak itu Bu. Nah, itu penting untuk kita pelajari, Bu. Supaya apa? Supaya kita termotivasi, supaya kita tergugah bahwa iman itu perlu dijaga, iman itu perlu diselamatkan. Gitu. Samalah seperti Nabi kita hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dalam rangka apa? Menyelamatkan akidah tadi. Yang gampang akidah itu terjual, yang gampang iman itu tergadai. Apalagi jangan sampai umat Islam ini sampai keluar dari Islam alias murtad. Nauzubillah min zalik. Jadi surah Al-Kahfi tema utamanya berbicara tentang ujian kehidupan. Banyak tema-temanya Bapak. Apalagi temanya tentang bagaimana kita ini merendahkan hati kepada Allah, merendahkan hati kepada orang lain. Jangan kita som-som. Jangan kita songong. Jangan kita sombong. Sombong kepada Allah, sombong kepada manusia. Kalau kita dapat nikmat, cepat ingat Allah. Fazkurullah, ingat Allah. Di dalam surah Al-Kahfi itu kan diceritakan apa, Bu? Kan ada 2 orang kan, petani. Nah, ini petani. Orang petani sama-sama punya ladang, kebun, yang sangat rindang, buahnya lebat, hebat, ranum. Tapi yang satu mengatakan, wah, ini adalah karunia dari Allah. Tapi yang satu lagi tapok dado. Itu. Inilah karena kehebatan saya. Akhirnya singkat cerita, maka petani yang rendah hati, yang tawadu itu, maka ladangnya diselamatkan oleh Allah. Tapi petani yang sombong, ladangnya, kebunnya justru dihancurkan oleh Allah. Boleh Bu, terjemah saya dulu baca surah Al-Kahfi itu enggak? Apalagi surah Al-Kahfi itu pesannya, bagaimana bicara tentang kita tidak boleh mendahului Allah.
Kalau diundang Wak, ditelepon, dia bisa besok Pak Riko ya datang ke rumah gitu. Dia bisa, pasti bisa. Enggak boleh. Ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu zalika ghada illa ayyasha Allah. Kan itu dalam surah Kahfi ya. Ya, insyaallah. Illa ayyasha Allah. Kata-kata pasti tidak boleh keluar kecuali insyaallah. Ya. Nah, pasti itu hanya milik Allah itu. Walaupun dalam bahasa Indonesia pasti ya. Bisa apa bisa pasti itu. Enggak. Insya Allah. Ya. Jadi apa yang akan kita lakukan besok kita harus mengatakan insya Allah. Illa ayyasha Allah. Karena bagi Allah mudah saja Bapak Ibu menggagalkan rencana kita. Ya mudah bagi Allah. Beda dengan kita. Kadang-kadang ada aja hal-hal kecil. Ya gara-gara mungkin tertusuk duri, akhirnya bengkak. Kemudian bernanah, nggak bisa jalan, nggak bisa Pak. Jadi surah Al-Kahfi banyak pesannya. Ya, nah, silakan kita bedah, kita tadaburi, ya, tadalami isinya surah Al-Kahfi tadi. Nah, surah Al-Kahfi itu awalnya, Bapak, kan awalnya apa? Nah, itu kan diawali dengan Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'alahu iwaja. Coba Bapak Ibu enggak buka Al-Qur'an enggak? Amati itu. Ya, amati. Mengapa kok setiap surat itu beda-beda awalnya? Itu hendaknya menjadi perhatian bagi kita tuh. Ya, surah Al-Baqarah kenapa kok alif lam mim? 3 huruf ya. Ya. Ada bahkan Al-Quran itu yang awalnya itu 1 huruf gitu. Nun, apa lagi? Qaf, itu. Itu ada maksud itu. Ya. Dikaji oleh para pakar-pakar tafsir, pakar-pakar hadis. Ya. Jadi kata Allah Pak, awalnya Alhamdulillah. Jadi memulai memuji Allah kita. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah, anzala, yang telah menurunkan ala abdihil kitab, yaitu kepada hambanya Nabi Muhammad maksudnya, Alkitab Al-Quran, walam yaj'alahu iwaja, dan dia tidak membuat padanya sedikit pun kebengkokan. Di Al-Quran itu harus kita yakini semuanya lurus, benar gitu. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah, anzala. Nah, ini menepis ya anggapan dari tuduhan dari orang-orang Quraisy. Nah, kalau sekarang namanya tuduhan dari orang-orang orientalis, mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Dibantah oleh Allah. Anzala. Anzala itu artinya menurunkan. Nah, cara Allah menurunkan Al-Quran pun ya itu tersusun dengan rapi. Ya. Bagaimana? Dari Lauh Mahfuz ya ke langit dunia secara sekaligus. Dari langit dunia ke Nabi Muhammad munajjaman, tadarujan, bertahap 23 tahun itu. Ya, bertahap itu. Dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya, ayat demi ayat, surat demi surat. Kemudian setiap bulan Ramadan murajaah Nabi dengan Jibril. Atau murajaah diulang lagi, ya. Diulang lagi. Nabi membaca, Jibril menyimak. Artinya apa? Al-Quran ini tidak ada satu pun yang tidak asli. Tidak ada satu huruf pun yang tidak asli. Semuanya asli, tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Itu. Kenapa? Karena malaikat Jibril yang membawa Al-Quran. Harus yakin, Pak. Makanya di awal surat Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fi. Tidak boleh ada keraguan. Beda. Kenapa kok tidak la syakku tapi la raiba?
La roiba dengan la syaqqa beda itu. Kalau syak ragu juga. Ya. Tapi ragunya buliknya bersandiang. Tapi kalau raiba itu bulik yo bersandiang Pak itu ya. Kalau bulik enggak masih bersandiang itu enggak bulik namanya itu. Nah, jadi Bapak Ibu itu ya alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya dan tidak ada ya membuat padanya sedikit pun keraguan. Tidak boleh ragu. Nah, yang ragu hanya orang-orang kafir Quraisy. Maka ditantang oleh Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bisurah. Kalau kamu ragu dengan Al-Quran ini, maka coba datangkan satu surat. Awalnya 10 surat. Awalnya semua surat itu ditantang oleh. Silakan buat. Sudah itu apa? Ah, enggak bisa. Kata Allah 10 surat. Coba buat. Enggak bisa juga satu surat. Enggak bisa juga. Satu ayat pun enggak bisa itu. Nah, itu kan ada itu yang mencoba Pak Is membuat meniru Al-Quran tadi. Surat apa nama itu? Surat apa ya? Kalau Zainuddin MZ itu ya surat apa itu ya? Ada. Tiru. Jadi tidak bisa Pak kan? Karena Al-Quran ini mukjizat. Ya. Nah, jadi sekarang kita masuk apa keistimewaan surah Al-Kahfi tadi? Ya. Keutamaan surah Al-Kahfi di dalam sebuah hadis ya riwayat Imam Baihaqi. Ya. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Man qara'a surah, barang siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat. Nah, hari Jumat. Yang hari itu kan mulai dari maghrib sampai maghrib, itu hari satu hari. Jadi berarti apa? Membaca surah Al-Kahfi itu boleh malam, boleh siang. Itu. Ini dua hadisnya. Maka apa kata Allah? Allah akan pancarkan kepadanya cahaya di antara dua Jumat. Antara dua Jumat. Apa maksud itu Pak Bu? Allah akan disinari oleh Allah nurnya. Hati akan bercahaya. Ya Allah, ayat yang sering kita baca dalam solat, ya, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah sumber cahaya daripada langit dan bumi. Jadi itu kalau ingin hati bercahaya, hidup bercahaya, maka kita baca surat Al-Kahfi. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, kata Nabi, man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ah adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, niscaya akan dipancarkan padanya cahaya di antara dia dan Baitul Atiq. Ya, Baitul Atiq itu apa tuh? Ka'bah. Jadi artinya apa? Dia akan mendapatkan cahaya sejarak antara dia dengan Ka'bah. Berapa jarak kita dengan Ka'bah? Kalau Bapak Ibu pergi haji atau umrah berapa? Itu kan 9 jam. Ya, 9.000 ya kilometer. 9.000 kilometer kan itu. Jauh ya enggak? Ya. Itu Pak Bu, taruhlah 9.000 lah itu. Berapa cahaya itu? Dia hadis atas tadi dari Jumat ke Jumat. Ya, kalau ini ya sama itu. Jadi rugi kita Pak Bu ya kalau tidak mendalami surah Al-Kahfi atau tidak membaca surat Al-Kahfi. Nah, kini kan malam Jumat enggak? Ledo benih Bapak Ibu membaca surah Al-Kahfi malam kata bisa. Nah, lagi kan? Nah, kalau enggak do niat, pasang niat. Berapa jumlah ayatnya? 110 ya, 110. Surah Al-Kahfi itu kan tadi saya katakan banyak tema-temanya. Tentang apa lagi Bu? Tentang Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa itu? Itu yang perlu kita tiru dari Musa. Nabi Musa itu pernah mengatakan begini itu. Ketika ditanya oleh orang, "Wahai Musa, siapakah orang yang paling hebat
saat ini, adakah orang yang paling hebat ilmu agamanya daripada engkau? Jawaban Nabi Musa, ya tidak dodo. Tidak sombong kan Nabi Musa itu? Tidak ada. Akhirnya apa? Nabi Musa alaihissalam disuruh belajar. Belajar kepada Nabi apa? Nabi Khidir. Nabi Khidir. Ya, suruh belajar. Baca apa? Ya. Wa iz qala Musa li fatahu lam abrahu hatta ablagha majma'al bahri au amdiya hukuba. Ya. Kata Nabi Musa, saya akan belajar ke dua laut. Padahal waktu itu Nabi Musa umurnya 85 tahun, Pak. Nabi kau. Kalau seandainya tidak bertemu dengan Nabi Idris itu, tambah 85 tahun lagi saya akan belajar. Nah, kok orang kini ya baru 60 orang malih berjaga mau. Nabi Musa 85 tahun. Saat itu dia yang paling hebat. Ya, tapi masih mau belajar. Ternyata apa? Nabi Musa belajar satu di antara yang belum dimiliki oleh Nabi Musa. Belajar tentang kesabaran. Kan ilmu sabar itu yang masih kurang. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Kalau tidak sabar, itulah. Mama, bapak, ibu nak, kadang-kadang antara suami istri karena tidak sabar, akhirnya ya pisah kan itu. Nauzubillah. Kan karena tidak sabar mamanya tidak. Apalagi bapak ibu, maaf itu kalau kita yang udah tua-tua ini itu. Kalau tua-tua ini yo banyak-banyak sabar Pak itu dengan pasangan hidup Pak. Ya, banyak sabar Pak. Karena kalau pisah-pisah kalau tua-tua kok payah. Apa payahnya? Penyesuaian nanti. Yang ibu penyesuaian juga anak laki-laki keluarga apa yang apa mau itu perlu. Payah penyesuaian. Jadi yo harus sabar itu, sabar kan itu. Belum tentu bisa diterima di keluarga istri baru, belum tentu perlu diterima di keluarga suami baru itu. Jadi memang sabar-sabar. Makanya kan di dalam Al-Quran istilah berumah tangga itu kan sakinah, mawaddah, warahmah. Tenang, mawaddah itu cinta-cintaan, gitu. Mawaddah, cinta. Waktu awal-awal nikah lu cintaan itu. Tapi kalau rahmah itu kalau lagi gaya kalau rahmat itu kesayang, sayang itu. Itu bahasa Al-Quran Bapak Ibu. Jadi Nabi Musa belajar tentang kesabaran. Nah, baca pula itu. Bagaimana Nabi Musa kan? Ya, ketika Nabi Khidir ada kapal lalu dilubangi kapal tadi. Kata Nabi Khidir, wah, anda boleh tanya yo, itu maksudnya itu enggak. Itu tanya enggak, diam saja. Calik saja. Kok tanya ya? Tanya pada itu. Tapi apa? Itulah. Belajar itu harus bertanya. Itu maksud itu. Kalau lagi belajar harus banyak tanya itu. Bapak, ibu-ibu, ya kau ustaz dan siko, enggak apa-apa tanya itu. Ya, tanya itu. Jadi ada share itu. Jadi jangan awakku mancawan saja. Tapi harus juga mencari kan itu namanya. Jadi baru satu surat ibu ya orang sudah azan ini. Surah Al-Kahfi. Ya. Banyak kandungannya. Aku saran nambo memang baca terjemahan Al-Quran tadi. Ya, baca surah Al-Kahfi kok sayat terjemahannya. Karena sahabat dulu begitu, Bu. Sahabat itu dulu belajar Al-Quran, mereka belum pindah kalau belum paham dengan ayat yang dibaca tadi. Ya. Kalau orang kini kan nangka capek tamat khatam enggak. Bagus pahalonya. Tapi tadaburnya pemahamannya itu. Makanya pendiri Muhammadiyah kan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ketika membahas tentang surat Al-Maun itu lah berbulan-bulan akhirnya muridnya ada yang yang tidak sabar. Kiai, kenapa kok ini ke ini terus dibahas. Ya, lah paham gitu murid-muridnya itu kan. Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan itu
kita baru belajar. Nah, sekarang kita terapkannya. Menerapkannya. Nah, cerita yang gue baca gitu, lalu dikumpulkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan jemaah-jemaah itu, ya infak, sedekah, lalu dibagikan kepada orang berhak. Nah, setelah dibagikan, berarti ya pesan surah Al-Maun itu kan memberi makan orang fakir miskin. Nah, baru pindah ke surat yang lain. Itu Pak Bu, ya kita belajar itu. Kita tambah ilmu, kita amalkan. Karena sebagai penutup kata Imam Al-Ghazali begini, untuk mendapatkan rahmat Allah itu, ya kita tidak cukup hanya dengan ilmu. Seandainya kamu belajar 100 tahun ilmu agama, tapi kalau tidak diamalkan, tidak ada artinya. Nah, oleh karena itu perlu diamalkan. Walaupun kita sudah baca 1000 kitab, tamat deh Bapak Ibu, mamanya ada orang enggak tamat 1000 kitab agama itu dikhatam dibacanya. Maka Pak, ilmu belum tentu menambah iman. Ya, yang menambah iman itu apa? Amal Bapak Ibu, ibadah. Karena kalau ilmu itu pasti menambah iman, ada orang Belanda kan, siapa namanya itu? Snoch Oranje. Dia belajar agama, belajar ke Mekah, bantuannya pun lah bantu orang Arab itu. Hafal Al-Quran, hafal hadis. Tapi apa? Dia belajar agama bukan untuk ya mengimani. Ilmunya bukan main tingginya. Tapi apa? Hanya untuk mencari kelemahan Islam. Makanya ya pulang dia dari Mekah, dikirim ke Indonesia. Nah, disitulah dia mengadu domba para ulama. Jadi kita belajar wajib, tapi mengamalkannya jauh lebih wajib. Jadi dapat satu ilmu amalkan, dapat satu ilmu diamalkan. Nah, itulah dulu Bapak Ibu ya, keutamaan dari surat Al-Kahfi. Nah, bulan depan kita lanjutkan dengan surat yang berikutnya, surat Sajadah. Nah, Sajadah. Ada Bapak Ibu yang bertanya enggak? Enggak ada ya. Baik, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.